Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-46, dimana pada episode sebelumnya Chushyu yang bertarung melawan Zoyu untuk merebut induk besi meteorit yang menjadi incarannya di pelelangan. Tapi setelah Chushyu berhasil mengalahkan Zoyu dengan sangat mudah, tiba-tiba saja datang ke sana Ji Yaoyi yang berniat menolong Zoyu, sehingga Chushyu pun bertarung dengannya. Dan di saat Chushyu akan menghabisi Ji Yaoyi, muncul di sana Patuamo yang langsung meminta maaf kepada Chushyu dan langsung pergi dari sana bersama Ji Yaoyi tanpa membawa Zoyu. Sehingga Zoyu pun langsung bersujud memohon ampunan dari Chushyu dan memberikan induk besi meteorit kepadanya. Bagaimanakah nasib Zoyu yang tidak memiliki pelindung lagi dari kekejaman Chushyu? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah mendapatkan induk besi meteorit, Chushyu masih menginginkan benda lainnya dari Zoyu, sehingga Zoyu pun tidak memiliki pilihan lain selain memberikannya kepada Chushyu. Dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, "Yang mulia putra suci tidak perlu repot-repot, karena aku akan mengambilkannya untukmu." Dan Chushyu pun hanya memperhatikannya dengan seksama, karena jika Zoyu berani macam-macam, Chushyu akan langsung menghabisinya. Lalu Zoyu memberikan sebuah benda yang berwarna biru gelap kepada Chushyu, karena Chushyu juga menginginkan benda itu. Dan Zoyu pun berharap Chushyu akan mengampuni nyawanya setelah dirinya memberikan semua benda yang diinginkan oleh Chushyu darinya. Dengan wajah memelas, Zoyu berkata kepada Chushyu, "Yang mulia putra suci Taisu, apakah benda ini yang kau inginkan?" Chushyu pun langsung mengambilnya lalu menjawab, "Ya, benar. Ternyata kau bocah yang cukup pintar. Jika dari awal kau memberikannya kepadaku, kau tidak perlu sampai menderita seperti sekarang ini." Lalu Chushyu berkata di dalam hatinya, "Sesuai dengan dugaanku, dia memiliki embrio pedang bawaan ini. Hahaha. Aku mendapatkan banyak harta karun yang sangat berharga tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun." Setelah Chushyu mengambil semua harta karun miliknya, Zoyu pun memberanikan diri untuk meminta Chushyu melepaskannya. Dia bilang, "Yang mulia putra suci Taisu, karena kau telah mendapatkan semua yang kau inginkan, bisakah kau membiarkanku untuk pergi dari sini?" Tapi Chushyu malah mengarahkan pedangnya di leher Zoyu dan berkata, "Sayangnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup." Zoyu pun merasa sangat terkejut mendengarnya. Dia bilang, "Chushyu, jangan bertindak terlalu jauh. Tindakanmu ini sangat kejam sebagai seseorang yang menduduki jabatan putra suci Taisu." Tanpa merasa iba sedikit pun kepada Zoyu yang sudah tidak berdaya itu, Chushyu pun tersenyum. Dia bilang, "Aku akan memberikan sebuah perumpamaan untukmu. Jika kau hanya memotong rumput dan tidak mencabut akarnya, maka rumput itu akan kembali tumbuh di musim semi. Karena aku adalah tipe orang yang ketika melakukan sesuatu, aku pasti akan menyelesaikannya sampai akhir." Lalu Chushyu pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Zoyu, di mana Zoyu yang sudah sangat pasrah itu langsung berteriak dengan keras. Dia bilang, "Ayah, ibu, maafkan semua kesalahan anakmu yang tidak berbakti ini, dan ingatlah untuk membalaskan dendam kematianku hari ini." Tapi sesaat sebelum pedang Chushyu berhasil memenggal leher Zoyu, tiba-tiba saja ada benda yang menghantam pedang miliknya, sehingga nyawa Zoyu pun bisa diselamatkan paling tidak untuk saat ini. Dan Chushyu bilang, "Anjing, sahadai jelema nu ngaganggu di podaran sia ku aing sekalian." Rupanya orang itu adalah Zoyi yang merupakan saudara laki-laki Zoyu, di mana Zoyi dulu sempat bersaing untuk memperebutkan jabatan putra suci Taisu dengan Chushyu. Tapi sampai pada akhirnya Zoyu pun mengundurkan diri karena dia tidak mau melawan Chushyu yang memiliki kekuatan seperti Raja Iblis. Sementara Zoyu tentu saja dia merasa sangat senang setelah melihat kedatangan saudaranya ke sana. Dia bilang, "Kakak, akhirnya kau datang juga untuk menyelamatkanku." Lalu Zoyi pun mendarat di perahu itu dan berkata kepada Chushyu, "Kakak Chu, aku akan mentraktirmu mie ayam jumbo. Jadi aku mohon ampuni nyawa adik bodohku ini karena dia telah menyinggung perasaanmu." Chushyu pun hanya tersenyum mendengarnya, karena sejak awal Chushyu sudah menyadari kedatangan Zoyi ke sana dan berkata, "Kau masih saja suka bermain-main. Aku pikir kau hanya akan diam saja dan terus menonton saat aku memenggal kepalanya." Karena Zoyi sudah memohon ampunan untuk adiknya, Chushyu pun tidak memperpanjang masalah itu lagi dan mengampuni nyawa Zoyu. Sehingga Zoyi pun berniat untuk membawa adiknya dari sana, dan sambil menendang bokong Zoyu cukup keras dia berkata, "Dasar anak bodoh yang sangat memalukan. Aku sudah sering mengatakannya kepadamu untuk tidak memprovokasi orang lain yang lebih kuat darimu." Zoyu yang merasa kesakitan itu pun menjawab, "Kakak, bisakah kau memperlakukanku dengan lembut karena saat ini aku sedang terluka?" Zoyu kembali berkata,
Tutup mulut busukmu itu karena aku datang ke sini untuk mematahkan semua tulangmu. Lalu Chusyu pun bertanya kepada Zoe dengan senyuman sinis di wajahnya, "Saudara Zhou, aku telah menghajar adikmu dan hampir menghabisinya. Apakah kau tidak mau membalaskan dendamnya kepadaku?" Zoe menjawab, "Kakak Chu, kau jangan bercanda dengan kata-kata mengerikan seperti itu. Karena mana mungkin aku berniat untuk bertarung melawanmu. Lagi pula, keterampilan adikku ini sangat rendah, jadi dia pantas untuk kau hajar sampai mati." Mereka pun langsung berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing. Chusyu berkata, "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi." Zoe menjawab, "Sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kemurahan hatimu karena mau mengampuni nyawanya. Dan jika kita berjumpa lagi di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu hari ini." Lalu Zoe dan adiknya pun pergi dari sana untuk kembali ke wilayah tanah suci Taiyi. Begitu juga dengan Chusyu, dia langsung terbang meninggalkan tempat itu sambil berkata di dalam hatinya, "Aku juga sebaiknya langsung pulang karena aku merasa cukup lelah hari ini. Jadi aku akan beristirahat sambil menikmati hasil panen yang telah aku dapatkan darinya." Chusyu pun menaiki perahu terbang untuk kembali ke kedutaan besar tanah suci Taisu di kota Sangjing, di mana di perahu itu sudah ada Penatuamo yang menunggunya. Karena Penatuamo tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi pelayan Zoyu yang sempat bertarung dengannya. Di dalam sana, Chusyu langsung bersandar di paha Penatuamo. Untuk mengistirahatkan kepalanya di antara dua susunya yang besar itu, Chusyu bilang, "Terima kasih banyak Penatuamo atas bantuanmu hari ini. Aku merasa sangat terbantu. Jadi izinkan aku untuk meminta satu bantuan lagi kepadamu, agar kau mengizinkanku untuk beristirahat sejenak di pangkuanmu." Penatuamo pun langsung memberikan pijatan refleksi di kepala Chusyu dan berkata, "Yang mulia putra suci Taisu sedang berada di luar wilayah tanah suci Taisu, jadi sudah menjadi tugasku untuk selalu bersamamu agar aku bisa melindungimu. Aku akan memberikan sedikit pijatan di kepala agar rasa penat yang kau rasakan seharian ini bisa langsung menghilang." Tapi Penatuamo malah merasa birahi sehingga wajahnya pun memerah. Karena baru kali ini ada seorang pria yang berbaring di pangkuannya. Dan untuk menutupi rasa birahinya itu, Penatuamo pun mengajak Chusyu untuk mengobrol. "Yang mulia putra suci Taisu, izinkan aku bertanya satu hal kepadamu. Mengapa kau tadi tidak menghabisi Zoyu dan malah membiarkannya pergi begitu saja?" Chusyu pun langsung berbaring ke samping untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman dan berkata, "Aku bisa mengalahkan bocah itu sekali atau 10 kali lagi. Jadi untuk apa aku merasa takut kepadanya jika dia berniat untuk membalas dendam kepada aku? Aku hanya membuatnya menyadari perbedaan kekuatan di antara kami berdua. Dan jika dia tetap ingin membalas dendam kepadaku, dia akan menyadari kalau tindakannya itu sama saja dengan mencari mati." Lalu Chusyu menoleh ke arah Penatuamo dan kembali berkata, "Oh iya, Penatuamo, karena sekarang Master sedang tidak berada di kedutaan, mengapa kau tidak datang saja ke kamarku untuk membahas masalah kultivasi di sana? Jadi kita bisa lebih berkembang lagi dari saat ini, karena semua itu juga demi kebaikan wilayah tanah suci Taisu kita." Tentu saja, wajah Penatuamo pun kembali memerah karena dia merasa malu dan sangat terkejut setelah mendengar Chusyu berkata seperti itu kepadanya. Dia bilang, "Yang mulia putra suci, apa kau yakin hanya akan membahas masalah kultivasi saja denganku di dalam sana?" Chusyu kembali berkata, "Jika kita tidak membahas tentang kultivasi, sebaiknya apa yang harus kita bahas di dalam sana?" Lalu Chusyu perlahan mendekat ke arah Penatuamo untuk mulai melancarkan aksi bejatnya dan kembali berkata, "Kenapa kau hanya diam saja? Apa yang sebaiknya kita bahas? Mumpung hanya ada kita berdua saja di sini." Penatuamo yang tidak mengetahui apa maksud dari perkataan Chusyu, tentu saja dia merasa kebingungan. Karena Penatuamo belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, setelah dia menjabat sebagai salah satu penatua di Menara Taisu yang merupakan bawahan langsung dari Master Agung Taisuji. Kemudian, karena Chusyu mulai meraba-raba pahanya, Penatuamo kembali merasa birahi, sehingga wajahnya lebih merah daripada sebelumnya. Dia berkata, "Yang mulia putra suci, jangan bertindak jauh seperti ini. Karena jika Master Agung Taisuji dan Master Kimengdi mengetahuinya, bagaimana bisa aku menunjukkan wajahku lagi di hadapan mereka?" Tapi Chusyu tidak peduli sama sekali dengan hal itu dan langsung mendekatkan wajahnya kepada Penatuamo untuk menyosornya. Dia bilang, "Jika itu memang yang menjadi masalahnya, jangan biarkan mereka tahu tentang hal ini. Dari dulu aku selalu mengagumimu karena selain memiliki kekuatan yang cukup besar, kau memiliki wajah yang cantik.
Sehingga aku terus saja memikirkanmu sepanjang hari. Pena tuamu pun langsung terbuai dengan rayuan maut Chusiu. Tapi di saat mereka akan melakukan ritual penggenjotan, Shinnya malah berpindah. Ekor ramena ya. Shin pun berpindah ke suatu tempat yang bernama Istana Suci Yaochi Beihuang, di mana tempat itu terletak di tebing-tebing yang curam. Karena tempat itu merupakan tempat suci yang kaya akan energi spiritual dan orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Rupanya Master Agung Taisuji dan Kim Mengdi yang tiba-tiba saja pergi tanpa memberitahu Chusiu. Mereka datang ke Istana Suci Yaochi untuk menemui dua orang yang langsung menyambut kedatangan mereka. Master Agung Taisuji berkata, "Kedatanganku ke sini karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan, dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas inti permasalahannya." Setelah Master Agung Taisuji membuka percakapan, Kim Mengdi langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka ke sana. Dia bilang, "Kami mengetahui kalau Istana Suci Yaochi menginginkan agar tubuh primordial suci kuno bisa bangkit kembali di dunia ini. Dan semua orang di benua Tianqiong pun sudah mengetahui hal itu. Kunci untuk membangkitkannya adalah Chusiu, karena saat ini dia memiliki tubuh primordial suci kuno yang belum sempurna. Jadi kami harap kalian bisa membantunya." Orang yang memakai tergos bodas bernama Peng Yao yang merupakan orang suci di Istana Yaochi. Sedangkan yang satunya lagi, dia adalah Master Istana Suci Yaochi. Master Yaochi berkata, "Tapi Chusiu belum meraih kesuksesan apapun sejauh ini, jadi kami masih belum bisa memutuskan apakah kami akan membantu kalian atau tidak." Kim Mengdi pun merasa kesal mendengar penolakan secara halus Master Yaochi. Dia berkata, "Jadi kau hanya ingin memetik hasilnya saja setelah Chusiu berhasil menyempurnakan tubuh primordial suci kuno miliknya tanpa melakukan apapun? Kau terlalu banyak berhayal." Master Agung Taisuji menambahkan, "Jika Chusiu sudah berhasil menyempurnakannya, untuk apa kami datang kemari dan meminta bantuan dari kalian?" Master Agung Taisuji kembali berkata, "Aku telah membaca berbagai macam jenis kitab kuno, membuat beberapa perhitungan, dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Pada hari ketika Chusiu berhasil menyempurnakannya, Chusiu akan menghadapi malapetaka petir yang mengerikan, sehingga dia tidak akan mampu bertahan dari kematian di tubuh fisiknya, dan tubuh primordial suci kuno akan kembali lenyap dari dunia ini. Bahkan jika dia berhasil selamat, dia akan mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, yang membuatnya tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari setahun. Pada saat itu terjadi, tubuh fisik Chusiu harus membantu dirinya sendiri, dan semuanya baru bisa dibalik sehingga akhirnya bisa disempurnakan." Peng Yao pun merasa bersimpati setelah mendengar penjelasan dari Master Agung Taisuji, sehingga dia tidak tahu harus berkata apa kepada mereka yang datang ke sana untuk meminta bantuan agar Chusiu bisa menyempurnakan tubuh primordial suci kuno miliknya. Karena Peng Yao sudah mengira kalau pihak Tanah Suci Taisu akan meminta bantuan yang hanya bisa dilakukan olehnya, sehingga wajahnya pun langsung memerah. Setelah memberikan penjelasan, Kim Mengdi dan Master Agung Taisuji pun langsung tersenyum kepada Peng Yao dan kembali berkata, "Alasan kami datang ke sini adalah untuk meminta gadis suci Peng Yao agar bersedia berkultivasi ganda dengan Chusiu, sehingga meningkatkan keberhasilan bagi Chusiu di saat dia menghadapi malapetaka petir nantinya." Karena Peng Yao yang merasa sangat malu itu hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa, Master Yaochi pun mewakilinya untuk berbicara. "Tapi sebelum kami menyetujuinya, Taisuji, apakah kau bisa menjamin kalau Chusiu akan berhasil bertahan menghadapi malapetaka petirnya?" Master Agung Taisuji menjawab, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena aku sendiri bisa menjamin kalau dia akan berhasil bertahan." Master Agung Taisuji kembali berkata, "Jika Chusiu berhasil melewati malapetaka petir ini, pihak Tanah Suci Taisu akan menjalin hubungan baik dengan Istana Yaochi, karena dia memiliki seorang pendamping dari pihak kalian, sehingga kita bisa terus mempererat hubungan di masa depan, dan tubuh primordial suci kuno pun akan kembali bangkit di dunia ini. Tapi jika Chusiu gagal melewati malapetaka petir ini, Tanah Suci Taisu akan kehilangan putra sucinya yang sangat berbakat. Tapi apakah kau tahu kerugian apa yang akan dialami oleh Istana Yaochi kalian?" Mendengar perkataan dari Master Agung Taisuji yang sedikit terdengar mengancam, Master Yaochi pun menanyakan pendapat Peng Yao tentang hal itu. "Peng Yao, bagaimana menurutmu? Apakah kau bersedia untuk berkultivasi ganda dengan Chusiu? Aku tidak akan memaksamu karena kau sendiri yang harus memutuskannya." Peng Yao yang merasa malu karena dia diminta untuk melakukan ritual penggenjotan dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Dia berkata, "Entah itu demi Tanah Suci Taisu atau untuk demi Master, aku setuju untuk melakukan kultivasi ganda dengannya. Dan aku harap tubuh primordial suci kuno bisa kembali bangkit di dunia ini, sehingga umat manusia bisa kembali ke masa kejayaannya."
Mendengar jawaban dari Peng Yao, Kim Meng Di pun terlihat langsung menghela napas karena dia merasa kesal setelah dia harus menerima kenyataan kalau Chu Xiu harus menggenjot wanita lain selain dirinya. Sementara Master Agung Tai Suji, dia lebih bisa mengendalikan emosinya karena saat ini dia sedang berperan sebagai pemimpin tertinggi wilayah Tanah Suci Taisu yang berwibawa. Lalu Kim Meng Di yang merasa kesal pun berkata di dalam hatinya, "Sialan, murid pengkhianat itu pasti akan merasa sangat senang setelah kembali mendapatkan keuntungan dari hal ini. Tapi aku merasa kasihan kepada gadis kecil ini karena kesuciannya akan ternodai setelah nanti dia digenjot oleh murid pengkhianat itu." Kim Meng Di pun terlihat menundukkan kepalanya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kenapa tubuhku ini adalah tubuh wewangian surgawi dan bukan merupakan tubuh suci Dao? Jadi cukup aku saja yang menjadi korban pelampiasan nafsu birahi murid pengkhianat itu. Jadi gadis kecil ini bisa terus menjalani kehidupannya dengan damai tanpa harus ternoda oleh murid pengkhianat itu." Semakin dipikirkan, Kim Meng Di malah semakin merasa kesal dan kembali berkata di dalam hatinya, Tidak. Mengapa aku berpikiran terlalu naif seperti itu? Aku tidak boleh membiarkan murid pengkhianat itu mati. Karena jika dia mati, adegan ritual penggenjotan antara aku dengannya akan langsung tersebar secara otomatis ke seluruh benua Tianqiong." Setelah situasi sempat menjadi hening sejenak, Master Yaoji pun berkata, "Tai Suji, mari kita bahas tentang pernikahan mereka secara rinci. Karena bagi kami para gadis suci di istana Yaoji, kami tidak akan menggelar upacara pernikahan di luar istana." Kim Meng Di langsung menyerap pembicaraan dan berkata, "Kenapa kau berpikir kalau kami harus menikahkan putra suci Taisu dengan Peng Yao?" Master Yaoji kembali berkata, "Kalau begitu, mereka hanya akan menjadi pasangan Dao saja dan tinggal di tempat masing-masing seperti sekarang ini. Namun jika Peng Yao melahirkan anak dari hasil penggenjotan di antara mereka, anak itu harus tinggal di sini bersama kami." Mendengar usulan dari Master Yaoji, Kim Meng Di dan Master Agung Tai Suji pun langsung menyetujuinya. Mereka berkata, "Baiklah, kami setuju dengan hal itu." Lalu Master Agung Tai Suji berkata di dalam hatinya, "Asalkan Chu Xiu bisa selamat dari malapetaka petir, bukan masalah bagiku meskipun dia harus menggenjot wanita lain sampai melahirkan anak, karena nantinya aku juga akan mengandung anak dari Chu Xiu." Setelah semua pembicaraan disepakati oleh kedua belah pihak, Kim Meng Di dan Master Agung Tai Suji pun berniat kembali ke Kedutaan Besar Tanah Suci Taisu di kota Sangjing, dan Master Yaoji bersama Peng Yao pun mengantar kepergian mereka. Kemudian, setelah mereka pergi dari sana, Master Yaoji berkata, "Peng Yao, apakah kau tidak merasa kecewa dengan keputusanku sebagai mastermu? Karena kau harus mengorbankan masa depanmu agar istana Yaoji kita memiliki kembali tubuh primordial suci kuno yang telah lama menghilang." Peng Yao pun mengutarakan pendapatnya dan berkata, "Aku sebagai murid bukannya merasa tidak puas karena sebentar lagi akan terjadi perubahan besar di dunia ini. Dan saat ini, kekuatan istana Yaoji semakin melemah dari waktu ke waktu. Tapi jika aku bisa mengandung dan melahirkan keturunan yang memiliki tubuh primordial suci kuno, kita tidak perlu mengkhawatirkan istana Yaoji lagi di masa depan." Mendengar jawaban dari Peng Yao, Master Yaoji pun merasa sangat bersalah kepadanya dan kembali berkata, "Kau rela berkorban begitu besar demi istana Yaoji kita, tapi setelah kau nanti digenjot oleh Chu Xiu, basis kultivasimu akan turun ke tahap kultivasi yang sama dengan Chu Xiu saat ini." Peng Yao menjawab, "Memang benar, tapi Chu Xiu dikabarkan memiliki pondasi kultivasi yang sangat kuat sepanjang sejarah. Setelah aku digenjot olehnya, aku bisa memanfaatkan pondasi kuat miliknya itu secara perlahan untuk kembali menerobos dan itu tidak terlalu buruk bagiku." Lalu Peng Yao pun membayangkan masa depan yang akan dijalani olehnya dan kembali berkata, "Karena di masa depan, dengan bantuan anak hasil penggenjotanku dengan Chu Xiu, basis kultivasiku tidak akan tersumbat lagi seperti sekarang ini. Karena aku yakin bisa menjadi seorang kultivator yang lebih baik lagi di masa depan. Hanya dengan membayangkannya saja, aku sudah merasa tidak sabar untuk digenjot oleh Chu Xiu di episode selanjutnya." Waktos naseep. Sakitulahnya pemirsa, enggak tepang deh jeung dewek lah di ditu di pusat. Maju dan berjayalah terus jago ngora crot lopers.